Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi alami semuni, inilah sahibul jannatain, kisah pemilik dua kebun. Dulu sekali hiduplah seorang lelaki, dia dalam keadaan kafir, tetapi Allah menganugerahkannya dua buah kebun anggur, di mana di sekeliling kebun anggur tersebut ditumbuhkan pula pohon kurma yang sangat lebat. Juga ada ladang yang airnya mengalir dengan deras. Buah-buahnya tumbuh bagus dan berkualitas tinggi. Kemudian ketika dia bercakap-cakap dengan seorang temannya yang miskin, dia berkata dengan sombong, "Lihatlah, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku juga lebih banyak daripada pengikutmu." Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Kemudian, naudzubillah, dia pun berkata dengan angkuh, "Dan hari kiamat tidak akan terjadi. Dan seandainya aku meninggal, pasti aku akan mendapat tempat yang lebih baik di sisi Tuhanku." Kemudian temannya menasihati, "Apakah engkau mengingkari Tuhanmu? Mengapa engkau begitu sombong? Padahal engkau hanya terbuat dari setetes air mani, lalu Allah menyempurnakanmu. Kami bukankah hanya kehendak Allah lah semua ini terjadi? Jika engkau kufur nikmat, wahai saudaraku, maka Allah bisa saja mengambil semua nikmatnya darimu." Tetapi pria itu mengindahkan kata dari temannya. Dia menganggap semua kebahagiaannya terus berlangsung. "Mengapa engkau tidak mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah?" Terus seperti ini, bisa jadi Allah akan mengirimkan petir sehingga melicinkan kebunmu dan membuat tanah menyerap seluruh air sehingga sungainya tidak terisi air. Kemudian pria itu malah mengusir temannya. Esokan harinya ketika saat panen tiba, maka dia pergi ke ladang, sangat terkejut melihat semua kebunnya telah menghitam. Semua yang ia banggakan sekarang telah sirna, menyesal, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menolongnya. Kisah ini tertera di surah Al-Kahfi 32-44. Berikut dibacakan terjemahannya. Kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang kafir. Kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kami buatkan ladang. Kebun-kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat." Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini." Kawannya yang beriman berkata sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahwa Dia ya Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah,
Sungguh atas hamba Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur wabah bersama penyanggahnya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun, dan tidak ada lagi baginya segolong pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membelah dirinya. Pesan dari surah ini adalah jangan takabur, jangan pamer, jangan merendahkan orang lain, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Alaners. Pada kali ini kita akan melihat perumpamaan betapa gembiranya Allah ketika hambanya kembali taubat kepadanya. Kita bacakan dulu hadisnya dari riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat padanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas, padang pasir. Kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya, padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalannya, makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya pohon tersebut, dalam keadaan hati yang telah sangat berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb-Mu." Ia telah salah atau terbalik mengucapkan kalimatnya karena sangat gembiranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2747. Nah, jadi di dalam hadis ini penjabarannya mengatakan bahwa ada suatu perumpamaan orang yang sedang sangat berputus asa karena ia kehilangan unta atau tunggangannya, yang dimana di atas kuda tersebut perbekalannya terletak, termasuk makanan dan minumannya. Sedangkan posisinya dia lagi berada di suatu gurun atau padang pasir yang tiada siapa-siapa di sana. Sedangkan hari dalam keadaan sangat panas dan dia sangat letih. Dia telah merasa kehilangan semuanya karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dia kembali ke suatu pohon dan dia tidur di sana berharap dia meninggal saja. Dia pun tertidur dalam keadaan hati yang sangat hancur dan sedih. Kemudian ketika dia bangun, dia mendapat untanya tersebut berada di sampingnya dalam keadaan perbekalannya masih utuh atau berada di punggung kuda tersebut. Mendapati kudanya tersebut, dia sangat gembira sehingga dia sangat bersyukur kepada Allah. Kemudian mengatakan bahwa Allah adalah Rabb-Nya dan dia adalah hambanya. Tetapi karena dia sangat gembira, dia cepat-cepat mengatakannya sehingga kalimatnya terbalik. Dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb-Mu." Tentu saja kalimat tersebut sangat terbalik. Tetapi karena dia mengatakannya dengan sangat cepat dan dia sangat gembira. Nah, terbayang gak sih kegembiraan orang tersebut setelah dia kehilangan dan sangat putus asa, tiba-tiba yang dia harapkan tersebut datang kembali. Kalau belum terbayang, bayangin deh. Nah, kalau sudah, tentu
kalian merasakan apa yang dirasakan oleh musafir atau orang tersebut. Nah, dikatakan pada hadis tersebut, Allah ketika hambanya taubat kepadanya, dia itu lebih gembira dari orang tersebut. Lebih. Ya, begitulah jika kita renungi sampai-sampai bisa membuat kita menjadi sangat tersentuh kan di dalam hati kita. Jadi teman-teman semua, coba deh sering-sering untuk merenungi hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim tersebut. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga perumpamaan ini bisa membuat kita kembali taubat kepada Allah. Syukran, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.